Pernah kepikiran nggak kalau di sekitar kita itu sebenarnya ada pahlawan super yang tersembunyi? Pahlawan ini ada di setiap pohon, setiap tanaman, tapi anehnya kita lebih sering membakarnya begitu saja. Yuk kita bedah soal ini. Coba bayangin deh, gimana kalau bodi mobil Anda itu ternyata dibuat dari sisa-sisa batang jagung setelah panen? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini tuh beneran bisa terjadi loh, dan kuncinya cuma ada di satu molekul yang luar biasa banget. Nah, ini dia pahlawan kita. Namanya lignin. Gampangnya gini. Bayangin lignin ini kayak lem super alami yang bikin semua tanaman, semua pohon bisa berdiri tegak. Tanpa lignin, ya pohon bakal lemes saja, nggak bisa tinggi. Lignin inilah yang bikin kayu jadi sekuat itu. Tapi, disinilah ironi terbesarnya. Tiap tahun, industri kertas dan biofuel itu kan menghasilkan jutaan ton lignin sebagai produk sampingan. Tapi bukannya dipakai, malah sebagian besar cuma dibakar gitu aja. Kebayang nggak? Kita ini buang-buang sumber daya yang super berharga. Nah, pertanyaannya, kenapa sih polimer yang jumlahnya melimpah banget ini kayak dilupain gitu aja? Yuk, kita telusuri lebih dalam. Oke, ada satu hal penting nih yang perlu kita pahami. Lignin yang kita omongin ini bukan lignin yang masih ada di dalam tanaman. Bukan, kita fokusnya ke yang namanya lignin teknis. Ini adalah lignin yang udah diolah lewat proses industri yang ya cukup keras. Nah, proses inilah yang justru mengubah strukturnya dan bikin dia jadi bahan baku yang unik banget. Terus, lignin teknis ini asalnya dari mana sih? Gampangnya, ada dua sumber utama. Oke, jadi sumbernya ada dua. Yang pertama dari pabrik kertas. Mereka kan misahin lignin buat ngambil serat selulosanya biar bisa jadi kertas. Nah, yang kedua dari pabrik biofuel. Mereka juga misahin lignin buat ngubah sisa tanaman jadi bahan bakar. Jadi dua industri besar ini sama-sama menghasilkan lignin teknis. Tapi perlu diingat ya, nggak semua lignin teknis itu sama. Beda cara bikinnya, beda juga sifatnya. Ada lignin craft, ini yang paling banyak jumlahnya tapi sayangnya ada kandungan sulfurnya. Terus ada lignosulfonat yang ini bisa laruti air dan udah punya pasarnya sendiri. Tapi nih, yang paling menarik dan menjanjikan itu namanya lignin organosolv. Dia datang dari industri biofuel, super murni, dan ini yang bikin dia jadi kandidat sempurna buat aplikasi-aplikasi canggih di masa depan. Nah, ini dia bagian serunya. Jadi, bisa kita apain sih semua lignin ini? Oke, pertama kita lihat dulu gimana lignin bisa disulap jadi material-material baru yang super inovatif. Ambil contoh lem deh, kayak yang dipakai buat bikin triplek atau plywood. Biasanya kan lem itu pakai bahan kimia, namanya penol, yang asalnya dari minyak bumi. Nah, ternyata kita bisa loh ganti sebagian besar penol itu pakai lignin. Hasilnya, produknya sama kuatnya, tapi jelas jauh lebih hijau dan ramah lingkungan. Logika yang sama juga berlaku buat busa poliuretan. Tahu kan material busa buat insulasi di rumah atau di dalam kulkas? Nah, dengan nambahin lignin ke dalamnya, kita nggak cuma ngurangin pemakaian minyak bumi, tapi di beberapa kasus, busanya malah bisa jadi lebih kuat dan lebih awet. Keren kan? Dan ini dia nih, mungkin ini potensi terbesarnya, serat karbon. Material ini kan super kuat tapi ringan banget. Penting banget buat bikin mobil yang irit bahan bakar atau bila turbin angin. Masalahnya, mahal banget. Nah, lignin punya potensi jadi bahan baku murah yang bisa merevolusi cara kita bikin serat karbon. Ini bisa jadi game changer buat mempercepat adopsi teknologi hijau. Oke, jadi pakai lignin sebagai satu molekul utuh itu udah keren. Tapi gimana kalau kita bisa membongkarnya, kita pecah jadi bagian-bagian kecil yang ternyata jauh lebih berharga? Nah, proses membongkar ini namanya depolimerisasi. Analoginya gini deh, bayangin kamu punya kalung mutiara yang panjang dan rumit, terus kamu pretelin satu persatu mutiaranya. Nah, mutiara-mutiara kimia ini yang namanya monomer, itu adalah blok-blok bangunan dasar buat bikin banyak banget produk, dari mulai plastik sampai obat-obatan. Dan ini yang bakal bikin Anda kaget. Dari semua potensi tadi, sekarang ini ternyata baru ada satu jenis monomer yang diproduksi secara komersial dari lignin. Dan saya yakin Anda pasti pernah ketemu sama bahan ini, mungkin di dapur Anda. Namanya vanilin. Yap, senyawa yang ngasih kita rasa dan aroma vanila. Emang sih, sebagian besar vanilin di dunia masih dibuat dari minyak bumi. Tapi coba tebak, sekitar 15% pasokan vanilin global saat ini, itu asalnya langsung dari lignin. Betul banget. Jadi lain kali Anda makan es krim vanila atau kue, coba deh pikirin. Ada kemungkinan rasa vanila itu bukan dari bunga anggrek vanila, bukan juga dari minyak bumi, tapi dari sisa-sisa pengolahan kayu. Luar biasa banget kan?
Jadi apa artinya semua ini kalau kita lihat gambaran besarnya? Yang jelas, peran lignin ini lagi berubah drastis. Kisah lignin ini benar-benar kayak cerita klasik dari sampah jadi harta karun. Cara pandang kita bergeser, dari yang tadinya nganggap lignin ini cuma limbah yang harus dibuang, sekarang kita lihat dia sebagai salah satu sumber daya terbarukan yang paling fundamental buat masa depan kita. Dan kita nggak ngomongin skala kecil loh, skalanya itu masif banget. Setiap tahun, planet kita ini menghasilkan sampai 50 miliar ton limbah biomasa. Dari pertanian, dari kehutanan, dan sebagian besar dari limbah itu isinya adalah lignin yang siap kita manfaatkan. Ini tuh ibarat sumber daya raksasa yang belum tersentuh. Coba lihat deh, gambar ini aja cuma nunjukin sisa batang jagung di satu wilayah kecil di Amerika. Sekarang, bayangin potensinya kalau kita hitung skala global. Ini benar-benar kayak tambang emas terbarukan yang nunggu untuk kita gali. Nah, ini yang bikin kita mikir. Sejarah peradaban manusia kan seringkali dinamai berdasarkan material utama yang dipakainya. Ada zaman batu, zaman perunggu, sampai sekarang kita di zaman minyak. Melihat semua potensinya yang luar biasa ini, muncul satu pertanyaan besar. Jangan-jangan kita ini sedang diambang pintu masuk ke era selanjutnya, zaman lignin?